Halo bro, kembali lagi bersama saya Alif Abdurrahman. Jadi kesempatan hari ini aku pengen diskusi sama teman-teman tentang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kita ketahui bersama, DPR fungsinya untuk eh, menampung aspirasi dari rakyat, menyuarakan aspirasi dari rakyat, dan dia selaku lembaga legislatif yang tugasnya membuat aturan dan mengesahkan aturan. Bicara mengesahkan aturan, membuat aturan, ada yang viral yang seharusnya disahkan DPR karena ini menyangkut aspirasi rakyat dan penting untuk disahkan, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-Undang Perampasan Aset ini undang-undang yang sangat penting dikarenakan dari kejadian-kejadian yang kemarin, korupsi kita itu udah gila-gilaan. Nilainya itu sudah sampai triliun, sudah kuadriliun, udah gila-gilaan. Itu menjadi pertanyaan, kenapa anggota atau ketua DPR tidak mengesahkan, tidak ngebahas undang-undang perampasan aset. Yang padahal notabene-nya Bapak Presiden sendiri, yaitu Pak Prabowo, dia mendukung undang-undang perampasan aset. Bahkan Pak Prabowo mendukung. Yang pernah viral dulu di Twitternya Pak Prabowo, katanya Pak Prabowo dia mendukung dihukum mati ini para koruptor. Dan mendukung perampasan aset undang-undangnya. Kenapa tidak disahkan sama DPR? Yang notabene-nya DPR ada kuasanya membuat aturan, membahas, dan mengesahkan. Karena undang-undang perampasan aset penting disahkan supaya tidak terjadi korupsi yang gede-gedean. Anggaran yang disalahgunakan. Katanya mau efisiensi. Kenapa malah aturan-aturan yang bukan dari aspirasi rakyat yang dibahas, bahkan bahasnya tertutup, cepat, seperti undang-undang TNI di hotel mewah lagi, yang sebelumnya Pak Prabowo menyatakan dia pengen efisiensi, jangan rapat-rapat di hotel-hotel mewah, kalau bisa rapat tuh jadi gedung DPR kah atau di mana, yang jelasnya tidak membebankan anggaran negara. Karena memang itu masuk akal. Tapi kenapa di hotel mewah dan tertutup waktu membahas undang-undang TNI? Dan itu pun kita tahu bahwa ada seseorang aktivis yang datang, jadi kita tahu oh ternyata ada rapat ini membahas undang-undang TNI di hotel mewah, bahkan rapatnya tertutup. Jadi publik tercengang, DPR ini apa sih? Kenapa sih kok nggak ngebahas undang-undang perampasan aset? Nah ini yang mau saya bahas. Pertama, sebenarnya panjang ini ceritanya dan mungkin ya dilema bagi masyarakat dan pemerintahan. Dilema dalam artian biaya politik di Indonesia katanya termasuk yang paling besar. Orang yang mau menduduki jabatan yang strategis, mungkin kursi DPR, dia harus membayar keluar biaya waktu di masa pilkada, pilpres dan ya istilahnya pemilihan, dia harus mengeluarkan sekian uang untuk supaya dia bisa terpilih. Kenapa mengeluarkan uang? Karena masyarakat kita sudah tidak asing dengan namanya pilpres. Kalau orang ingat pemilihan umum, orang ingat serangan fajar, orang ingat tim ses. Dan semua tim ses pemilihan itu saya rasa sudah bukan rahasia lagi. Semua orang sudah tahu bahwa ada yang namanya serangan fajar.
dan itu dilakukan secara terang-terangan. Jadi munafik lah orang kayak kita tidak ada yang namanya serangan fajar. Buktinya itu sudah terjadi dari tahun-tahun kemarin-kemarin. Serangan fajar itu sudah menjadi budaya yang dilakukan oleh masyarakat kita. Itu dilemanya. Sehingga kemungkinan DPR berpikir, karena DPR sudah mengeluarkan uang supaya dia bisa duduk di posisi yang duduk di kursi DPR. Nah, jadi dia harus balik modal loh. Cara balik modalnya gimana? Ya korupsi. Cara balik modalnya korupsi. Oleh karena itu menjawab kenapa DPR tidak membahas undang-undang perampasan aset. Kalau DPR membahas undang-undang perampasan aset, otomatis itu akan merugikan lembaga DPR sendiri. Jadi kayak DPR mau bunuh diri kalau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Atau bagaimana diskusi teman-teman? Ini saya mau membuat video ini untuk bahan diskusi. Silakan teman-teman menyampaikan diskusinya di komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.